Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membahas pembahasan mengenai dengan sumber dan dalil hukum yang disepakati. Baik, langsung saja sebelum kita membahas lebih mendalam, saya akan memperjelaskan poin per poin terkait dengan sumber dan dalil hukum yang disepakati. Nah, sumber dan dalil hukum yang disepakati ini ada 4 sumber, yaitu yang pertama Al-Quran. Sebelum kita masuk pada pembahasan, pasti saya pikir pada pemikiran teman-teman sekalian muncul pertanyaan, kenapa sih Al-Quran yang dijadikan sumber hukum paling pertama? Itu akan menjadi pembahasan kita pada video kali ini. Sebelum masuk pada pembahasan, saya ingin memperjelaskan bahwa Al-Quran secara bahasa yaitu bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran berarti kalam atau perkataan Allah yang diturunkannya dengan perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita lanjut mengenai dengan pembahasan tadi, yaitu kenapa sih Al-Quran itu menjadi sumber hukum yang paling utama? Karena Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan langsung dari Allah. Jadi hukum yang ada dalam Al-Quran sudah pasti benar hukumnya. Tidak ada yang dapat diragukan lagi. Dan Al-Quran juga sumber hukum yang tetap dan tidak bisa diubah-ubah lagi. Baik, kita masuk pada sumber hukum yang kedua, yaitu sunnah Rasulullah. Secara bahasa, sunnah berarti perilaku seseorang tertentu, baik perilaku yang baik atau perilaku yang buruk. Sedangkan sunnah menurut istilah berarti segala perilaku Rasulullah yang berhubungan dengan hukum, baik berupa ucapan, perbuatan, atau pengakuan. Pengakuan yang dimaksud di sini adalah takrir atau semacam pengakuan yang disepakati oleh Rasulullah SAW. Baik, selanjutnya sumber hukum yang ketiga yaitu ijma. Langsung kita masuk pada pembahasan, yaitu ijma secara bahasa berarti kebulatan tekad terhadap suatu persoalan atau kesepakatan tentang suatu masalah. Sedangkan menurut istilah adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara pada satu masa setelah Rasulullah wafat. Maksudnya adalah para ulama itu mengumpulkan perkara kemudian memberi hukum atas perkara tersebut dan meyakininya. Dalil yang keempat yang disepakati adalah qiyas. Qiyas menurut bahasa berarti mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya. Sedangkan menurut istilah menghubungkan atau menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya, karena ada persamaan ilat antara keduanya. Maksudnya qiyas yaitu menyerupakan suatu masalah yang belum ada hukumnya dengan masalah yang sudah ada hukumnya. Contohnya, memakan daging anjing hukumnya haram karena hukum memakan daging anjing diserupakan dengan hukum memakan daging babi yang terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. Yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baik, mungkin itu saja materi kali ini yang dapat saya sampaikan mengenai dengan sumber atau dalil yang disepakati para ulama untuk bagaimana membuat suatu hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.